Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas inilah supporter terbanyak di Jawa Tengah menurut versi kami. Nah, siapa saja supporternya? Oke, kita saksikan bersama. Ya, yang nomor 5 itu siapa John menurutmu? Menurutku yang nomor 5 itu di Jawa Tengah itu yang terbesar itu ada Persiku Kudus. Supporternya bernama SMM ini ya. Nah, ini supporter ini berada di Liga 3 saat ini. Tetapi mereka sering memenuhi tribun ya, Cuk ya? Ya, benar sekali. Saya tambahkan ya, SMM itu artinya supporter Macan Muria. Ya, supporter Kudus ya. Klub ini juga sangat legendaris ya. Dulu tahun 90-an sempat bermain di Liga 1. Walaupun ketika era 2010-an itu terpuruk ya, ke Liga 2 dan ke Liga 3 akhirnya. Menurut saya ini klub legendaris. Ya, betul sekali. Mereka ini sering menempati stadion di Werguwetan ya, Kudus stadionnya itu. Nama stadionnya cukup legend juga, Werguwetan. Hal yang unik dari supporter Kudus ini kan ketika kau lihat pertandingan Persiku Kudus di home itu sering ada itu orang itu bercat macan. Jadi ketika seperti macan, jadi mereka itu mengecat tubuhnya seperti macan. Wes, tradisional ya itu ya. Itu sering dilakukan supporter-supporter zaman dulu. Ketika datang ke tribun itu sering mengecat tubuhnya. Tetapi tradisi itu masih dilakukan oleh supporter Kudus ini. Nah, mereka ini juga sangat konsisten loh menurut saya. Ini patut dicontoh untuk supporter-supporter yang berada di luar Jawa. Liga 3 di Jawa ini juga ngeri loh, sering memenuhi tribun loh. Ini kan bisa dicontoh untuk tim-tim luar nantinya ya Tanduk. Nah, support your lokal tim di sini ini sudah sangat diterapkan sekali. Udah sangat mendarah daging lah menurut saya itu. Nggak perlu disuruh-suruh support your lokal tim, support your lokal tim. Nah, mereka menurut saya kalau di Jateng ini nggak bergelimang dengan mewah ataupun mewahnya label liga. Menurut saya Liga 3 pun mereka dukung loh. Nah, kalau menurutmu Cuk, pandanganmu ini yang keempat ada siapa ya? Yang keempat ada supporter PSC Cilacap ya, yang bernama Lanus atau Laskar Nusa Kambangan. Ada juga North Hell. Itu kulturnya lebih ke hooligan ya. Nah, kalau Lanus ini lebih ke mania ya Cuk ya. Stadionnya di Wijaya Kusuma, lebih tepatnya di Nusa Kambangan. Wah, mereka sering disebut itu Laskar Nusa Kambangan. Kalau yang belum tahu Nusa Kambangan itu apa, Nusa Kambangan itu penjara di tengah laut. Nah, itu penjara paling akhir di Indonesia. Nah, supporter PSCS Cilacap ini juga konsisten walaupun timnya dulu pernah naik di Liga 2, pernah juara tanpa naik kasta, tetapi mereka juga konsisten mendukung timnya. Bahkan sampai terdegradasi di Liga 3 itu mereka juga sering full di tribun, tidak meninggalkan timnya. Atmosfer di Jawa Tengah ini memang sangat luar biasa ya Cuy ya. Ya benar sekali ya, karena mereka nggak pandang label kayak seperti John tadi omongkan itu. Mau Liga 3, mau Liga 2, mereka itu sangat cinta klub kotanya. Support your local team lah ya intinya. Kecintaan pada daerah itu sudah sangat lekat di kehidupan masyarakat sekitarnya. Bener sekali itu Cuk. Kalau menurut pandangan saya sih juga seperti itu. Di Jawa Tengah ini memang supporternya sudah sadar diri mereka masing-masing bahwa kotanya itu punya tim kebanggaan masing-masing, dan kadang juga punya sejarah yang tinggi juga ya Cuk ya supporternya, klubnya. Nah, kalau yang nomor 3 itu supporter terbanyak di Jawa Tengah apa John? Yang ketiga menurut pandangan kami berdua ini, kami telah sepakat tadi berunding. Yang ketiga ada Persijap Jepara. Kenapa saya pilih Persijap Jepara? Karena Persijap Jepara ini sering disebut supporternya itu ada CNS, ada Banaspati, ada Jetman. Ada 3 kultur supporter di Jepara ini. CNS atau Kurvanot Syndicate ini sering menyanyikan chant-chant seperti ultras ya. Mereka memang beraliran ultras. Kalau yang 2 Jetman dan Banaspati ini lebih ke mania. Jetman juga lahir di tahun 2000-an. Banaspati juga hampir sama, mania juga. Nah, kalau kedua nih Jetman dan Banaspati itu sama. Yang berbeda ini cuman CNS ini. Mereka di Stadion Bumi Kartini ya Cuk ya. Stadion Jepara ini. Ya, mereka menempati Stadion Bumi Kartini Jepara. Tapi sebelumnya di Kamal Junaidi ya.
di stadion legendarisnya Persijap Jepara. Mereka itu juga sangat berprestasi ya, Persijap Jepara, karena memang klub ini sangat lama di Liga 1 sebelum akhirnya degradasi tahun 2014, tahun 2017 juga degradasi lagi ke Liga 3, 2018, 2019, 2020 naik kasta ke Liga 2, bahkan juara. Iya, betul sekali. Memang supporter Jateng ini tidak tergoda oleh label mewah. Bahkan saat timnya terpuruk pun di Liga 3 di kasta terbawah pun mereka juga tidak tergoda dengan merger ataupun bagaimana, ataupun langsung pengen instan timnya juga mereka tidak. Saya itu salut ketika supporter Jateng ini sudah mulai mendukung tim kotanya masing-masing. Ini bisa menjadi contoh dan kiblat. Makanya saya buatkan konten dulu kiblat Jateng, calon kiblat sepak bola Jateng itu ya ini. Kenapa saya buatkan? Nah, karena supporter di sini itu sudah menerapkan seperti Jawa Timur zaman dahulu ya. Zaman Deltras, zaman Lamongan itu mendukung timnya masing-masing. Lah di Jawa Tengah ini sudah menerapkan seperti itu. Supporter lokal tim di sini sangat ngeri sekali. Coba deh kalian supporter Jawa Barat ataupun supporter dari luar pulau Jawa itu belajar dari supporter sini, itu bisa loh. Mereka itu bisa membangun timnya dan supporternya itu rame ya. Ramenya itu karena apa? Bisa kalian pelajari sendiri atau bisa melihat video-video kita, itu bisa loh kalian itu. Kenapa kok supporter saya lihat itu di luar pulau Jawa itu kadang itu sepi, kadang ya saya sangat miris sekali. Kalau kamu ini pengen menjadi acuan media ya, supporternya harus rame dulu. Nah ini sekarang yang kedua, ini ada supporter dari mana Cuk? Supporternya Persis Solo ya, bernama Pasopati dan Surakarta. Ini klub legendaris ya, berstadion di Manan Solo, kota legendaris, kota perjuangan, dan ini klub yang sangat berprestasi dahulunya karena sering juara perserikatan. Kalau yang supporter bisa dijelaskan oleh John. Supporternya itu Surakarta itu sudah kita bahas di konten Show London ya. Ini itu sudah kita bahas detail. Kalau dari Pasopati sendiri ini terbagi menjadi 3 sekarang. Ada Pasopati Gate B7, ada Burgadul belakang gawang. Burgadul ini Buri Gawang Kidul itu di selatan. Nah, ada Kurvanot Sambernyawa ada di tribun utara. Nah, tapi kedua tribun sekarang sering memenuhi tribun. Yang tribun Gate B7 sekarang mungkin sudah sedikit lah supporternya. Sudah kita jelaskan juga di video kita yang kemarin. Kalau dari Surakarta ini juga udah kita jelaskan. Tapi kalau dari Pasopati ini sangat militan sekali. Dari dulu sampai sekarang juga tetap konsisten, walaupun ada Surakarta, ada apa ya, tetap masih tetap berjaya Pasopati ini. Dengan kultur mania mereka juga tidak mau meninggalkan sejarah mereka. Nah, padahal era perkembangan saat ini tahu sendirilah supporter itu pasti kayak gimana. Ya, saya jelaskan sedikit ya tentang supporter Persis Solo ini ya. Era kebangkitan klub ini kan di tahun 2006 ketika arah-arahan Pasopati itu datang ke Kediri mendampingi klub untuk tampil di final Liga 2. Saat itu berhadapan dengan Persebaya. Dan puncak-puncaknya sih tahun 2007 ya, ketika mereka berada di kasta tertinggi Liga Indonesia, dan di saat itu juga semakin banyaknya anggota Pasopati ya, karena Persis Solo juga berprestasi. Dulu sih pemainnya yang terkenal itu Greg Mopolo, Rudi Widodo, Makwele dan lain-lain. Wow, ini walaupun pada era 2008 sampai sekarang itu mentok di Liga 2 ya. Tapi supporternya masih konsisten memenuhi. Wes, betul sekali. Pemainnya dulu Rudi Widodo, Alvin Ki, wah itu Makwele. Nah, itu sering jadi idola anak-anak sekarang. Nah, ini dari supporter terbanyak. Yang pertama kita berdua sudah sepakat. Tadinya kita berunding. Ini antara Solo atau ini, antara Solo atau ini ya. Dan akhirnya kita berdua sepakat untuk menomorsatukan ini, yaitu PSIS Semarang. Kenapa bisa PSIS Semarang? Tolong dijelaskan sedikit, Cuk. Ya, karena yang realistis itu karena dia berada di Liga 1 ya, di kota besar, penduduknya juga banyak sih, pencinta PSIS pun juga banyak. Nah, masalahnya kalau dibilang sedikit karena memang di Magelang. Coba nanti kalau di Stadion Jatidiri ya,
dengan kapasitasnya sangat besar sekali yang baru dibangun ini pasti banyak sekali. Toh Persisolo kemarin juga sebenarnya kita mau masukkan ke nomor 1, tapi karena kemarin itu juga ngungsi di Medion, jadi atensi pendukung di klub itu berkurang ya. Beda cerita kalau di Manahan Solo. Nah juga beda cerita kalau di PSIS Semarang itu di Semarang, bukan di Magelang. Kalau kita bandingkan nanti PSIS di Semarang dan Persisolo di Manahan, ya bisa dilihat dengan jelas siapa supporter yang terbanyak. Ya, supporter PSIS Semarang itu ada 2 ya, ada Snack dan ada Panser Biru. Kalau yang tertua itu memang Panser Biru, dia berdiri tahun 2001 ya. Ini supporter legendarisnya PSIS Semarang ini. Sebenarnya ada juga kasual itu bernama Atlas City Casual, tapi pada akhirnya mereka membubarkan diri ya. Mungkin juga karena Semarang itu ibu kota Jateng ya, itu juga sangat pengaruh. Jateng itu pasti populasi manusianya lebih banyak daripada di kabupaten-kabupatennya. Nah, tetapi PSIS Semarang ini dan Persisolo ini kemarin sempat kita berdebat, kita itu bingung. Ini yang terbaik mana, yang terbanyak mana? Nah, kita itu bingung sebenarnya ya, dua-duanya ini juga banyak. Tapi mungkin hanya selisih sedikit sih ya. Nah, kalau menurut pandangan kalian subscriber kita itu berbeda ya monggo silahkan. Ini opini kita pribadi. Opini kan bebas, kita bebas berpendapat. Bahkan timmu berada di Liga 3 pun kamu masukin nomor 1 ya monggo, fan-fan aja, bebas kalau kita itu. Nah, seperti itu dulu video dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.